dua. Atapnya nih, terpalnya dua. Dagunya Habib, ini gongnya ini harus di belakang katanya. Gongnya ini harus di belakang. Diiring waktu itu, diiring. Naik beliau ke podium, beliau mimpin Fatihah satu kali. Angin itu habis, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Pada pertemuan dan kesempatan kali ini kita berwisata religi juga lagi di kota Bondowoso, terutama tepatnya telah hadir di samping kita. Beliau ini ya termasuk kakek saya juga. Beliau adalah saudara, kalau bahasanya itu sepupu, dua pupu dengan Bayi Haji Ahmad Mirza Kisah, guru kita semua. Beliau seorang pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren An-Dzakirin Tamanan Karangmelok, Tamanan Bondowoso. Beliau adalah mbah saya, Ki Haji Salahuddin Al-Ayyubi. Pada kesempatan kali ini kita sengaja akan bertanya-tanya kepada beliau. Beliau ini juga salah satu pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren An-Dzakirin, serta juga beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat menginspirasi saya, serta juga inspirator, konseptor, dan juga tutor, motivator, dan yang jelas juga bukan provokator yang jelas. Beliau ini salah satu imam manakib juga, dan juga beliau ini adalah salah satu keluarga dekat daripada beliau, guru kita Ki Haji Ahmad Mirza Kisah. Baik, untuk singkatnya kita langsung bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ini Mbak, kami mau bertanya-tanya sejarah awal mula berdirinya Ponpes An-Dzakirin, serta lika-liku dan suka duka Mbak dalam menuntut ilmu. Juga hal-hal apa yang Mbak terapkan, kakek terapkan kepada terutama putra-putrinya, santri-santrinya. Hal-hal apa yang jenengan terapkan dalam mendidik kesemuanya itu? Alhamdulillah, pertama saya sangat bersyukur kepada Allah dan terima kasih yang besar atas rawuhnya Gus serombongan yang telah menyempatkan dari Telem hadir ke sini hanya untuk jenguk Mbah di sini, membuang waktu dan meninggalkan aktivitas yang lain. Itu satu kehormatan untuk saya. Mbah yang tinggal di sini dijenguk oleh cucu yang sekaligus guru bagi saya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Gus beserta seluruh rombongan yang sudah berkenan hadir di gubuk kami ini. Ya, untuk masalah dengan beliau, masalah cerita-cerita dengan guru saya Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah, pondok ini tidak lepas dari beliau. Bahkan sebelum ada pondok ini saya sudah dekat dengan beliau, dan waktu itu masih bujang, belum keluarga. Saya sudah ikut manakib kira-kira tahun akhir 88 yang sudah mulai ikut manakib. Jadi ke sekarang 33 tahun jalan. 33 tahun jalan saya ikut manakib, ikut beliau itu sampai sekarang 33 tahun dan belum lulus sampai sekarang. Kemudian tidak lama dari saya ikut beliau itu saya ngimami manakib, dan mungkin di waktu itu mungkin imam termuda
tahun 88 atau awal 89. Manakib saya bawa ke Sukowono, ya termasuk Sukowono, terus Kecamatan Sumber Jambe, Kecamatan Tamanan waktu itu, sampai pada akhirnya, wah ini cerita yang lucu ini. Saya kan sukanya mancing. Tiap malam kalau tidak ada acara saya mancing, sore siang kalau tidak ada acara saya mancing. Di sungai itu ada anak Karang Melok ini yang waktu itu masih sama Bujang, ikut mancing, nemani saya siang malam ikut. Sampai satu saat saya bikin pondok di pinggir sungai. Ini pondok, dan kebetulan pondok itu tidak jauh dari rumah ini, di sungai sebelah sini. Tidak tahu dari apa awalnya itu, kemudian kok ada yang nyambungkan antara saya dengan Mbah Putri, Mbah Putri. Sampai itu disampaikan pada Kiai, sampai akhirnya beliau ini rawuh ke sini. Kiai ini rawuh ke sini, ngelihat lokasi ini. Beliau berjalan kaki di jalan sebelah ini sampai ke utara sana, kemudian balik lagi, dilihat sama beliau. Akhirnya, ya ringkasnya, saya jadi bertunangan dengan Mbak Putri ini. Tunangan, dan itu tunangan yang pertama dan terakhir kali. Insya Allah. Sampai akhirnya saya dinikahkan, diakad di malam Jumat Pahing di dalam beliau Al-Qadiri, setelah manakiban malam Jumat. Beliau yang akad waktu itu, beliau sendiri. Waktu itu masih beliau sehat-sehatnya. Alhamdulillah. Terus beberapa bulan kemudian ada tetangga ini mau nitip anaknya untuk ngaji. Waktu itu saya tolak karena memang saya kurang lah waktu itu, kurang merasa pantas dan masih seneng main-main, sering keluyur-keluyur. Beberapa kali orang itu nitipkan, akhirnya diterima oleh mertua, abah mertua ini, almarhum Ki Haji Irfan ini, diterima oleh beliau. Ya mau tidak mau saya layani sudah. Akhirnya beberapa waktu kemudian ada santri yang mondok. Awal dari colokan, kemudian ada santri yang mondok. Dan manakib terus waktu itu. Manakib terus. Pertama berapa santrinya? Awal mula. Awal mula santri yang nyolok itu satu. Santri itu satu. Kemudian ada adik Mbak Putri satu. Waktu itu. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang walaupun perkembangannya tidak pesat kayak pondok-pondok yang lain, tapi tidak pernah kosong dari santri sampai sekarang. Walaupun di awal-awal pondok kami ini tidak ada lembaga formal. Tidak ada. Formal cuman sekitar mungkin 15 tahun ke sekarang mungkin yang ada formalnya. Sebelum itu tidak ada formalnya. Tapi selama itu juga tidak pernah kosong sama santri. Selalu ada. Ya itu selalu sering wanti-wanti pada saya agar saya sabar. Selalu mengingatkan beliau itu agar saya sabar, jangan putus asa dan terus giat, usahakan istiqomah. Cuman ya kemampuan saya di situ mungkin tidak memuaskan pada beliau itu. Keistiqomahan saya, kesabaran saya, giatnya saya mungkin mengecewakan beliau. Saya tidak terlalu istiqomah, tidak terlalu giat, tidak terlalu sabar, agak temperamen. Cuman dengan hal yang demikian, pondok ini bisa jadi begini. Pondok ini bisa sekarang lembaganya
SMP pertama, kemudian SMK, kemudian kita buat sanawiyah. Untuk mereka yang lebih senang pada jurusan agama, kami buatkan sanawiyah. Terus sekarang sudah meritis mengajukan izin untuk membuka aliyah. Jadi SLTP-nya 2, SMP dengan sanawiyah, terus SLTA-nya SMK sama aliyah. Berproses pelan-pelan. Iya, betul. Terkait itu lagi, Bang, yang jenengan terapkan kepada putra-putri serta santri ketika pulang ke rumah, yang dipesankan, pesan sendiri dari Mbah itu bagaimana? Yang dalam hal masalah mendidik putra-putrinya Mbah terutama, dan juga santri-santri alumni Pondok Pesantren Adz-Dzakirin ini. Ringkasnya gitu gini, kalau sama anak-anak ya sama santri gini. Kalau pulang atau di mana saja, bahkan waktu masih di pondok, apalagi sudah pulang, kalau tidak bisa mengharumkan nama kiai atau nama pondok, jangan sampai membuat bau nama kiai atau nama pondok. Itu ringkasnya di situ. Jadi mau tak bisa ngangkat maromnya mana pondok, sampai mabaunya mana pondok. Terkait ini lagi, Pak, juga jenengan selama kenal guru kita Kiai Jamal Mirza Kisah, mungkin banyak mengalami suatu peristiwa yang ibaratnya kalau orang bilang itu di luar nalar. Di luar nalar. Karomah. Salah satunya yang sangat paling membekas di benak jenengan sampai sekarang tidak bisa dilupakan selama jenengan kenal dengan beliau, yang paling sangat membekas di antara bukti karomahnya beliau. Iya, banyak sekali. Ya, sebetulnya kalau masalah kekaramahan beliau itu ya, kalau bagi saya kalau cerita lama-lama, kalau cerita Kiai itu kayak kayak mau ada perasaan mau nangis, mau gimana gitu. Soalnya dari saya awal kenal itu, memang kita ini family, cuman waktu sebelum itu tidak pernah ketemu. Kemudian satu saat saya ke sana, pas Kemis Kliwon, saya di rumahnya Mbah Haji Abdul Rahim, Demaani. Iya, nah, terus nanti kemana lagi Panja? Iya, saya bilang gitu. Terus saya ikut pertama kali itu manakib malam Jumat Anas. Lalu mulai itu sudah saya mendekat ke beliau, mendekat terus sampai sekarang ya Gus, sampai sekarang sifat-sifat beliau itu jarang dimiliki. Mohon maaf ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat takdim pada kiai yang lain, pada kiai. Tapi memang jarang dimiliki oleh kiai-kiai yang lain. Iya. Sampai ada salah seorang jamaah, bukan jamaah manakib, jamaah luar manakib, orang habaib ini, habaib. Saya tanya, antum pecelenan? Iya, saya ngeliling kemana-mana, ngeluyur saya ke kiai. Gimana kiai banyak sehat? Alhamdulillah sehat, rata-rata sehat. Terus dia itu bilang, duh, mun saya enggak kimuzeki ini kiai tade, perak bede, hampir sama, tapi sudah meninggal. Siapa? Kiai Abdullah Sahal katanya. Bangkalan. Iya. Duh, sekarang repot, saya gantinya kayak beliau. Aduh, Masya Allah ya, suka dukanya dengan beliau itu. Keanehan yang pernah terjadi. Kalau keanehan itu ya, terus salah satunya diantaranya yang sangat membekas ke benak Mbah sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Yang baru-baru ini beberapa tahun yang lalu, waktu itu Direktur Damami Bapak Supomo waktu itu. Saya duduk di Ampere, saya almarhum Kiai Abdul Qadir, Kiai Haji Abdul Qadir Nahrawi. Owan. Iya.
Sumber baru. Sumber baru. Maknaul Ulum. Oke. Nah, terus lagi ya orang Damami, termasuk Pak Haji Hani waktu itu. Terus Pak Pomo, ada lagi siapa lagi waktu itu. Kemudian ada tamu masuk. Ternyata orang Pengarang, Rasi. Oh, Rasi. Rasi yang bukan yang timurnya Celem itu. Iya. Agak ke barat. Rasi itu gini. Permisi ya. Mata ini gini. Waktu masuk. Oh. Terus Kiai bilang, "Kok kamu ngantuk?" katanya Kiai. "Sini," katanya. Terus diginiin sama Kiai. "Ayo tidur." Langsung dia tuh geletak, nyenyak nyenyak. Dibangunin. Sampai Pak Pomo, terus orang yang lain, terus Kiai Haji Abdul Qadir, "Bangunin Kiai, bangunin," katanya Mbak, kata Kiai. Dia cubitin bis, dicubit, nggak bisa bangun. Sampai Kiai bilang, itu andaikan diambilkan pisau, dilukai sininya, nggak kira bangun tuh. Kecuali saya yang bangunin. Sudah lama nggak bangun, terus Kiai sendiri yang bangunin. Sih. Tedung, bangun dia sambil gini orang katanya. Insya Allah. Jadi selama panjenengan membarengi guru, selama jenengan kenal kepada guru kita semua, termasuk juga panjenengan, berarti banyak ya istilahnya keanehan-keanehan yang istilahnya yang pernah ya Gus ya, pernah. Kan waktu ada Habib Muhammad Al-Habsyi Probolinggo itu, beliau itu sama Kiai kan gimana ya, kayak saudara, lebih dari saudara beliau tuh. Saya kalau Kiai ke sana, saya juga bawa rombongan dari sini ke dalamnya Habib itu. Masya Allah, ke sana. Pernah satu ketika waktu pengajian itu mulai dari awal angin ini tidak mau berhenti. Angin kencang sekali angin waktu itu. Yang namanya terop ini terpalnya bunyi. Dua. Atapnya nih, terpalnya dua. Pokoknya tidak tenang pengajian waktu itu. Kiai selalu diberi waktu terakhir. Sekaligus doa. Dawuhnya Habib, ini gongnya ini harus di belakang katanya. Gongnya ini harus di belakang. Begitu Kiai berangkat. Dari Telem itu, dari Telem ke lokasi pengajian kan masih jalan kaki kira-kira 50 atau 100 meter kan jamnya. Diiring waktu itu, diiring. Naik beliau ke podium. Beliau mimpin Fatihah satu kali. Angin itu habis. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Iya betul. Masya Allah. Jadi dan penghormatan Habib pada Kiai ini luar biasa, Gus. Habib Sama dengan pada Kiai-Kiai yang lain. Bahkan pernah ada dua kayak banner gitu, kayak banner ditulis lebar besar di situ, ditaruh di atas tempatnya orang jalan dari Telem kan lokasi pengajian tuh. Terus di depan podium juga ditulisi Barokah Al-Qadiri. Iya ini sungguhan saya yang melihat sendiri. Habib yang di situ ditulisi kayak gitu. Di Habib Muhammad Al-Habsyi Probolinggo. Barokah Al-Qadiri. Makanya nama Habib Muhammad itu diberikan kepada putra saya. Dan ya Gus ya. Nah, cerita ini mungkin dari cerita ini kalau kurang jangan dimasukkan. Habib itu waktu di Jumat Manis. Waktu itu Jumat Manis masih di masjid. Beliau ada Habib Muhammad. Tretan Madura beliau. Tidak gampang mengumpulkan orang sebanyak ini. Jangankan sebanyak ini, sedikit aja, apalagi sampai sebanyak ini. Apalagi tiap bulan, apalagi tidak ada undangan. Tidak mudah untuk mengumpulkan kayak gitu.
Tidak mungkin. Kalau memang bukan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pada saat ini saya menyatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah sudah sah menjadi khalifahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada tahun berapa ini? Ingat nggak? Itu bolak-balik yang bilang sah itu bolak-balik itu beliau. Itu masih di masjid, Gus. Kurang lupa tahun berapa itu. Nah, terus saya ceritakan ini waktu pengajian di mana itu saya ceritakan. Saya banyak yang oh jangan sampai dikeluarin kata-kata cerita itu. Kenapa? Nanti yang tidak seneng malah tambah tidak seneng katanya. Kalau orang-orang kita ya mereka bilang alhamdulillah, tapi yang tidak seneng akan tambah tidak seneng. Takutnya begitu. Terus kata beliau, dawuhnya Kiai itu, Kiai itu atur sama Bu Muhammad, Beb, jangan Beb, jangan dawuh gitu, Beb. Saya enggak gimana katanya beliau. Pokoknya jangan sampai dinyatakan sebagai khalifah Syekh Abdul Qadir. Terus Habib itu agak tidak terima dengan dawuh itu. Beliau ini ngejawab, "Oh, Kiai Muzaki, saya ini bicara, saya ini tanggung jawab dunia akhirat." Katanya Habib Muhammad, "Saya tanggung jawab dunia akhirat." Itu Habib Muhammad. Itu Habib Muhammad. Sekelas beliau itu. Sekelas Habib. Bukan Habib Habiban. Sudah tahu gimana Habib kelasnya gimana. Untuk yang terakhir juga ini, Mas. Yang terakhir, pesan untuk kaula muda pada zaman sekarang ini menyikapi seiring perkembangan zaman yang terus-menerus semakin maju. Kedepannya kaula muda di era digitalisasi, teknologi dan modernisasi ini, pesan pesan Mbah untuk kaula muda ini sekaligus bentuk dukungan Mbah kepada channel dukungan ini. Sebentar Gus. Kalau masalah karomah beliau itu kan banyak ya. Banyak sudah tidak rahasia lagi. Cuman yang menjadi kemudian jadi peringatan pada saya pribadi, beliau itu berdawuh, kalau gitu-gitu itu yang bisa terbang, yang bisa duduk di daun pisang, jalan di air, itu masih karomah kecil katanya. Kamu jangan kepincut ke masalah itu. Tapi yang karomah besar ini orang yang betul-betul iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena orang kafir pun bisa, terbang itu bisa, jalan di air bisa, duduk di daun pisang yang masih hidup bisa. Tapi kalau iman dan takwa, itu adalah karomah besar. Kalau tidak dipilih oleh Allah, tidak dikehendaki, siapapun tidak akan bisa. Untuk yang terakhir ya, tetap dawuh beliau. Nomor 1, jangan lupa sirru robbani ala lisan. Jangan lupa. Beliau selalu dawuh, mulai dulu saya kenal sampai sekarang ini tidak pernah hilang dawuh itu. Yang kedua, as-saraf bitta'ab la binnas. Itu yang perlu juga diingat, dawuh-dawuh beliau itu. Terus yang ketiga yang selalu sering didawuhkan oleh beliau itu kan, kehidupan ini berputar, Gus. Berputar ya, berputar. Yang apes insya Allah tidak selamanya apes gitu. Ya tergantung orangnya, tergantung maunah dari Allah, rahmat fadlnya Allah. Yang didawuhkan beliau itu, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu selalu didawuhkan. Ya, mungkin dari itu semua saya ada di kitab yang tipis itu untuk adik-adik, karena kita semua ingin mencapai kesuksesan kan. Di masalah apapun kita ingin mencapai kesuksesan. Kita
kita ingin jaya, kita ingin begini, kita ingin begini. Daunnya kiai itu sudah tadi. Terus kalau sampean lihat ke kitab itu ada Ta'limul Muta'allim, di situ ada didahulukan man wasolah illa bil hurmah wa ma sakotoh man sakotoh illa bistighfafi wa tarkil hurmah. Itu di taklim, insya Allah begitu, insya Allah lafadznya. Kalau udah keliru begitu lafadznya. Jadi penghormatan takdim kita pada guru, pada orang tua, bahkan pada siapapun, itu akan menyampaikan kita pada kedudukan yang terhormat. Begitu pula ketika kita ini sembrono. Kan kadang ya kita itu tidak bisa membedakan. Contoh kecil, kita bicara dengan teman, kemudian bicara dengan guru, kan harus ada sikap yang tidak sama. Bagaimana kita bicara, sikap kita ketika kita menghadapi guru, teman, bagaimana sikap kita waktu kita bicara menghadapi guru, walaupun yang dibicarakan itu sama. Jadi ada kromo inggilnya, ada tangganya masing-masing. Kita menghadapi bicara sama teman, bicara dengan saudara yang lebih muda, dengan yang lebih tua, dengan paman, dengan bibi, apalagi dengan orang tua, apalagi dengan mertua, apalagi dengan guru kita. Itu ada tangganya, ada kelas-kelasnya masing-masing, jangan sampai disamakan. Nah, insya Allah dari situ akan berimbas pada sikap dari pembicaraan, pada sikap kita juga akan dengan sendirinya terlatih untuk membedakan cara kita menghadapi berbicara dengan orang yang kita ajak bicara, entah itu teman atau itu saudara atau orang tua ataupun mungkin itu saja, Mas. Jangan lupa dukung channel YouTube Ar-Rufa Official dengan subscribe dan like serta share. Jadi kalau boleh saya mengambil kesimpulan dari beliau, dari cerita tadi dan kita wawancara, bahwa ada dua yang saya tangkap. Yang pertama, kalau kamu tidak bisa mengharumkan nama pondok dan gurumu, maka jangan engkau memberikan suatu bau yang tidak enak terhadap guru dan orang tua serta pondokmu. Yang kedua, penghormatan terhadap orang itu akan mengantarkan Anda terhadap kedudukan yang terhormat. Bukankah hanya ke guru saja, tapi kepada orang tua, orang sekitar, terutama lebih-lebih terhadap guru. Dan juga siapa yang meremehkan, merendahkan terhadap orang lain ataupun guru dan sekaligus saudara, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tidak terhormat. Kiranya itu saja kesimpulan yang saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.